Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyashkura lan yento nyukuri sapa iki wong hu ing sahib ala sani'ihi ing atase penggaweane iki sahib fi haqqihi ing dalam hakiki wong. Kalau ada kawan membantunya, maka harus diberi ucapan terima kasih. Kita biasa dibantu tetangga itu kadang-kadang urusan apa? Urusan bangun rumah. Urusan bangun rumah ketika menaikkan genteng kadang-kadang tetangga itu bantu atau ngecor. Terus urusan dibantu tetangga itu biasanya kalau mantu. Harbunas, Haribo Nasional. Nah itu biasanya dibantu tetangga ya. Atau pas waktu ada musibah. Ada musibah seperti anggota keluarga ada yang meninggal dunia ya. Ini pasti tetangga itu bantu ya. Pernah ada kasus ya. Ada kasus kematian. Bapak dari kawan saya ini meninggal di tempat yang jauh dari rumahnya. Begitu datang, keluarganya kan nangis semuanya. Begitu nangis semuanya, nggak ada yang mikir. Ini sudah makan atau belum? Lah pada waktu itu yang bertindak ya, tetangganya. Tetangganya orangnya alim, ya, mengetahui hadis. Ya. Tahu hadis isna'u ta'aman li ali Ja'far. Nah itu. Au kama qala Rasulullah kan ketika keluarga dari Ja'far bin Abi Thalib ini kehilangan Ja'far. Nah, Ja'far kan wafat ketika perang. Nah, ketika kehilangan mereka akan berkabung. Jadi tetangganya disuruh membuatkan makanan supaya yang berkabung ini supaya nggak kelaparan. Soalnya ketika berkabung pasti nggak mikir, susah kan ya. Nah ini ada bantuan dari tetangga, ya jangan lupa kita ucapkan terima kasih ya. Terima kasih kalau pas ada acara mantu, ada acara ya itu sinoman kayak gitu. Terima kasihnya ya jangan pakai abab doang ya. Ya kasihlah gula berapa kilo. Kasih pokoknya yang bantu ini jangan sampai kapok ya. Kan biasanya kalau mantu itu ya dapat gulanya sampai berapa sak gitu. Nah, di sini pernah mantu ya dapatnya banyak. Walaupun sebenarnya itu adalah menghutangi menghutangi saya itu kan. Ya yang bantu-bantu yang masak, yang apa ya. Yang sinoman itu orang Jawa bilang sinoman, entah bahasa Indonesianya apa sinoman itu ya. Nah, itu ya kasih ya. Apalagi yang membantu itu adalah sahabat dekat. Nah, sahabat dekat ini kita harus diistimewakan ungkapan terima kasihnya ya. Wa ayyadzubbalan yento nolak sapa iki wong anhu saking sahib fi ghaibatihi ing dalem tingkah ghaibe iki sahib idza tu'ridha ing dalem nalikane disinggung-singgung apa li'irdihi harga dirine iki sahib kama yadzubbu kaya oleh nolak sapa iki wong an nafsihi saking awak dhewene iki wong. Ketika sahabat karib kita disinggung-singgung harga dirinya atau diribah ya, dirasani ya, dijelek-jelekkan di depan kita, maka kita harus membela. Jangan sampai ikut memberi kecap dengan saus. Jangan sampai membomboni pisan ya. Koncone sampean itu loh, teman kamu itu loh. Wah, oh ini gini. Maaf, saya ini sahabat karibnya lebih tahu daripada sampean.
Kan pernah ada orang yang seperti itu banyak ya. Nah, saya kan punya sawah. Nah, yang ngurus sawah saya ini kan saya sudah kenal. Kemudian ada orang bilang ya, oh itu yang ngurus sawah kamu itu, oh ini gini curang apa gini. Saya cuma saya dalam hati, ini orang sebenarnya mencari pekerjaan supaya apa, yang apa ngurus sawah saya supaya saya pecat, kemudian saya kasih dia. Ini kan namanya kan apa, hasut ini ya, menginginkan apa kenikmatan orang lain hilang supaya pindah pada dirinya. Nah, kayak gini ini sudah banyak. Jadi kalau kita punya sahabat karib dijelek-jelekkan, kita harus membela ya. Jangan sampai uh, jangan sampai apa malah ikut menjelek-jelekkan ya. Ada sahabat saya itu bilang ya, sampean enggak dibilangi kayak gini sama orang gini. Nah, khotmil Quran di Bakomplang itu mau di demo katanya supaya dibubarkan. Nah, mau sowan. Lah terus kawan saya bela. Orang yang ngomong kayak gitu itu diomongi. Sampean kalau omong seperti itu sudah sama sana sowan ke Gus Yasir bareng dengan Cak Naji. Kemudian sama alumni yang katanya mau demo. Minta supaya hataman dibubarkan. Alasannya apa seperti ini ungkapkan ya. Langsung bareng. Diem. Karena apa? Sebenarnya ya tidak ada yang mau demo ya. Sebenarnya dia ini hasut ya. Menginginkan supaya apa? Supaya acara saya buyar lah kayak gitu ya. Nah ini ya berarti ya kawan yang benar kayak gini ya. Membela kan ya. Jadi kalau ada kawan yang dijelek-jelekkan di depan kita, kita harus membela ya. Seperti kita membela diri. Nah, itu. Wa ayyang sahalan yento nasehati sopo iki wong hu ing sahib bil lutufi kelawan alus wa ta'rildi lan sindiran. Idzah taja ing dalam nalikane butuh sapa sahib ilahi maring an nushu bil lutufi wa ta'rid. Wa ya'fuwa lan yento nyepuro sapa wong an zallatihi saking kepleset iki sahib wa hafwatihi lan kesalane kok sahib. Wala ya'tabalan yento ora maitu sapa iki wong alaihi ing ngatasé sahib. Kalau kawan kita bersalah dan dia butuh nasihat dari kita, maka kalau nasihati jangan sembarangan. Jangan dilabrak. Sampean iki Mas sing kenal, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau nasihati harus dengan halus. Ya, contohnya seperti ini, Cak. Saya kan sama sampean ini kan sudah akrab. Saya nggak mau sampean kena apa-apa. Begitu juga sampean ya nggak mau saya kena apa-apa. Jadi kalau saya salah, sampean saya ingatkan saya. Kalau sampean salah, saya punya kewajiban untuk mengingatkan. Nah, kalau pakai kata-kata seperti ini kan apa ya? Kan halus kan enak ya. Nggak langsung ditodong ya. Nah, kalau ada kesalahan ya harus dimaafkan. Wa ayyad'u lan yenton dungakno sapa iki wong lahu maring sahib fi khulwatihi ing dalem tingkah persepene iki wong fi hayatihi ing dalem uripe sahib wa ba'da mamatihi lan ing dalem sakwuse matine iki sahib. Jangan lupa kita harus mendoakan kawan. Nah, ketika kita sedang sendirian, kawan kita tidak mendengar doa kita, itu malah lebih bagus. Ya, kita doakan kawan-kawan supaya sehat walafiat, supaya hidupnya berkah dan lain-lain. Ya.
Jadi kalau diminta doa jangan pelit. Ada orang memang nggak paham ya, Cak doakan saya Cak. Saya doa untuk saya saja belum terkabul kok suruh doakan kamu. Lalu payah. Gawat ini ya. Justru dengan kita mendoakan kawan maka kita akan dapat. Saya punya kawan, dia ini aktif dalam organisasi ya. Kalau ada mau rekreasi kemana, ada mau khotmil Quran kemana, kawan saya ini ya sampai modal wajah. Nah, dia ini sampai nggak punya malu sampean. Mau pinjam mobil ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Ya, total rai kata orang Jawa ya. Akhirnya apa? Ketika suatu saat itu ngenes ya kawan saya ini, ya Allah semoga kawan-kawan para penghafal Quran itu ada yang punya mobil ya. Biar enak nantinya. Yang punya mobil itu cuma satu orang dulu ya. Nah, beliau itu doa seperti itu. Yang lain belum punya mobil, dia sudah punya mobil duluan. Kenapa demikian? Karena setiap kita berdoa dalam kesendirian, mendoakan kawan, pasti ada malaikat yang datang, kemudian berdoa, mendoakan kita. Allahumma walaka mithlu. Nah, katanya malaikat ini. Dan kamu juga dapat apa yang kau minta untuk saudaramu. Nah, seperti itu ya. Ketika teman kita masih hidup atau sudah mati, harus kita doakan. Apalagi kalau sudah mati ya sangat membutuhkan doa kita ya. Tapi awas ya. Doanya itu doa yang benar. Ada suatu cerita lucu ya. Ada seorang laki-laki pada waktu Ramadan, dia ini berdoa, mendoakan kawan-kawannya. Pada waktu itu menjelang berbuka kan saatul istijabah ya. Ya Allah, saya doakan kawan saya itu, ya Allah tambahlah istrinya yang sana. Ya Allah tambahlah istrinya yang sana. Istrinya dengar ditendang pantatnya dari belakangnya. Jebret, astagfirullahaladzim. Kenapa sih Mbok nih? Kenapa? Kamu ini berdoa sembarangan. Ini kan saatul istijabah. Lah memang apa yang salah dari doa saya? Kamu berdoa pasti mendoakan kawan kamu tambah istri. Kamu didoakan malaikat. Aku mau kau doakan. Ya, ya. Kalau poligami itu waduh ya. Jadi kalau sunnah ya, itu jangan dipilih hanya yang enak-enak. Sunnah itu ya yang dipilih apa tekun berjamaah 5 waktu itu ya. Kemudian sunnah apa pakai siwak. Yang berat-berat itu yang diamalkan ya. Jadi kalau ada dorongan untuk melaksanakan sunnah, sedangkan sunnahnya itu enak dan diri kita nyaman, tidak ada paksaan, ini mungkin nafsu yang nyuruh. Pernah ada kawan, ya. Oh, ngomongnya itu pingin poligami terus ya, pingin poligami. Ya memang pingin poligami, terus sowan Mbah Maimun. Sebenarnya nggak mau curhat masalah poligami, cuma sowan gitu aja. Mbah Maimun tahu Nabi itu istrinya banyak, Cong. Tapi bukan karena nafsu. Langsung malu kawan saya. Jangan asal-asal poligami ya. Yai Hamid yang kewaliannya seperti itu ya, enggak poligami kok ya. Enggak poligami karena bukan bakatnya itu. Kemudian kiai saya sendiri ya, sampai wafat ya istrinya cuma satu, Bu Halimah itu saja ya. Ya, pokoknya jangan asal-asal kalau poligami itu.
Nabi ya poligami, tapi memang strategi dakwah untuk mengislamkan apa kaumnya Sayyidah Sofia. Sayyidah Sofia diambil sebagai istri. Islam semuanya ya, sukunya Islam semuanya. Gara-gara itu kan itu. Wa ayyuhsina kok malam bahas poligami. Lan yen to bagusi sapa wong al wafaa ing nuhoni. Ma'a ahli sertane keluargane sahib wa qaribihi lan piro-piro kerabati sahib ba'da mautihi ing dalem sakwuse matine iki sahib. Kita harus tetap berbuat baik ya. Kita harus tetap menjaga silaturahim, menjaga keakraban dengan keluarganya sahabat karib kita ya, setelah dia mati. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ya. Pernah Sayyidina Abdullah bin Umar itu lewat bawa unta sama orang. Kemudian ada orang di pinggir jalan, sedang berjalan, ya. Dipanggil, naik. Ya. Terus dinaikkan unta, habis itu akrab bicaranya. Sampai di tempat tujuan turun ini orangnya. Kawannya Sayyidina Abdullah ini tanya, itu siapa? Itu anaknya sahabat karib bapak saya. Anaknya sahabat karib bapak saya. Loh, kenapa kok sampean perlakuan seperti itu? Ya karena menjaga silaturahim, termasuk birrul waliden kita harus silaturahim dengan orang yang disambung oleh orang tua kita. Nah itu termasuk ya. Jadi keluarga itu disambung, ya, bapak kita akrab dengan keluarga itu, maka kita juga harus tetap akrab, harus ada kelanjutan, jangan sampai terputus. Pernah ada tetangga di sini ya, kawan, bapaknya itu baru saja meninggal. Ini belum dapat pendak dua belum, kasihan, rumahnya di timur situ. Bapaknya ini punya sahabat, ya. Punya sahabat, sahabatnya ini merawat kambingnya itu. Nah ketika wafat, ya, tetangga ini wafat, putra-putranya menelusuri ternyata punya kambing di tempat ini. Diambil kambingnya, mau diambil semuanya sama keluarga situ, ditahan. Jangan semuanya. Kenapa? Sisakan satu untuk ikatan keluarga kita. Nah, ini berarti orang soleh seperti ini. Tetap menjaga hubungan antara keluarganya dengan keluarga yang punya kambing ini. Tetap punya ikatan. Jangan sampai terputus. Ini namanya silaturahim dan itu wajib ya. Wajib. Saya punya keakraban dengan orang di daerah Padomasan. Wajib bagi saya untuk nyambung sampai sekarang. Nah ini ya. Kalau saya nggak nyambung, nanti menyebabkan hati abah saya sakit hati. Nah, makanya sebelum wafat itu juga abah saya ke situ dulu. Ya. Kayak seperti pamitan gitu ya. Beliau menangis di tempat situ ya, di tempat keluarga yang ada di Padomasan itu. Terus dapat 7 harinya wafat. Jadi keluarga sana kaget. Oh ternyata ke sini pamitan. Nah itu. Ya setiap tahun saya pasti ke sana ya. Pasti. Kalau habis ngantarkan anak dari Kencong, pulangnya itu mampir gitu. Silaturahim. Dari sana ya sering ke sini. Itu ya wajib memang.
Wa ayyu'thira lan yen to milih sapa wong at-takhfifa ing enteng ing entengno anhu sangking sohib. Fala yukallifu mongko ora meksa sapa wong syai'an ing suwiji-wiji min hajatihi saking pira-pira kebutuhan iki wong. Kemudian kita jangan memberatkan sahabat ya. Nah, kalau ada yang berat kita pikul sendiri. Teman itu kalau kita mintai bantuan kasih yang enteng-enteng ya. Jangan dikasih yang berat-berat ya. Nah, kemudian untuk seterusnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga panjang umur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.